Iya, 90,2 Serambi FM Syirul. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada Syirul. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa hari ini selama 1 jam ke depan ya untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2020 tepat di 1 Muharram 1442 Hijriah. Selamat tahun baru Syirul. Anda mendengarkan podcast Serambi FM ya, talkshow interaktif bersama dengan PT Pertamina dengan tema hari ini adalah mobil mewah boleh gunakan BBM subsidi. Nah, untuk membahas ini Syirul, di studio sudah hadir 3 orang narasumber kita, yaitu yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Kadis ESDM Aceh, Bapak Insinyur Mahdinur MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya hari ini seperti apa Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Tahun baru, semangat baru ya Pak? Semangat baru ya, alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah hadir ke studio Bapak. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Ferry Pasalini selaku sales area PT Pertamina Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, kabarnya hari ini seperti apa Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Semoga saudara Lun juga di rumah ya Iya. atau di tempat beraktivitas pagi ini sehat semua. Sehat semua. Selamat tahun baru Pak Ferry. Oh sama-sama. Udah 1442 Hijriah. Ya. Iya benar di hari ini. Dan ya alhamdulillah Pak Ferry. Dan narasumber kita yang ketiga Syirul adalah Bapak Faisal Budiman SE selaku pemimpin Hiswana Migas Aceh, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Aceh. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya hari ini seperti apa Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Islam Pak. Selamat sama-sama satu tahun baru Iya, dan Hijriah 1442 Hijriah. iya. Ya, cuman tadi mau konfirmasi untuk saudara Lun Mandum. Iya. Bukan pimpinan, tapi istilahnya kami ketua. Oh ketua, mohon maaf Bapak, sedikit ada kesalahan. Hiswana Migas Aceh, ya Iya. enggak apa-apa, kita biasa. Iya, Ketua Yo. Hiswana Migas Aceh ya Pak ya. Iya, benar. Ini mewakili para wira swasta minyak dan gas Aceh di Aceh ya Pak. Iya, yang sebagai mitra Pertamina baik itu yang gas, SPBU dan lain-lain. Iya. Baik, terima kasih Pak Faisal juga sudah hadir ke studio Bapak untuk berbincang bersama dengan kami di sini. Ini mengenai satu topik ya yang memang belakangan menjadi hangat diperbincangkan karena memang tanggal 2 Juli 2020 kemarin itu Bapak PLT Gubernur mengeluarkan surat edaran nih ini Bapak-bapak. Dan kita membahas mengenai ini surat edaran ini itu adalah mengenai program stickering pada kendaraan sebagai strategi untuk penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang tepat sasaran. Nah, di sini yang kita menjadi bahasan kita yang menarik adalah mobil mewah boleh gunakan BBM subsidi. Nah, ini mungkin saya mau ke Pak Kadis dulu nih Pak, sebelum kita jauh berbicara mengenai kriteria kendaraan yang akan ditempeli stiker ini Pak. Bisa Pak Kadis jelaskan terlebih dahulu, ini awal mula program ini tercetus sehingga keluarlah surat edaran dari Gubernur ini seperti apa Pak Kadis? Baik, terima kasih Bu Eka, Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini memang untuk stiker ini baru diterapkan kali ini di Aceh yang pertama sekali. Dan sebenarnya stiker ini tidak ada pembatasan untuk mobil-mobil mana yang bisa atau tidak. Jadi semuanya kecuali yang mungkin dilarang di dalam Perpres 191 tahun 2014. Nah, itu yang mungkin yang dilarang di sana itu yang tidak seperti mobil dinas PNS, kemudian mobil Polri dan TNI itu memang dilarang. Nah, selain mobil itu tidak ada pembatasan. Nah, cuma kita memang dalam hal ini program ini memang mau diangkat itu adalah budaya malunya. Budaya malunya ya, artinya gini, stiker ini memang ada kata-kata yang memang di dalam pemahaman kami dari coba kami diskusikan sebelumnya itu, dan juga di dalam stiker ini kita sisip satu kata-kata atau kalimat yang barangkali dapat kami sampaikan di sini ya. Untuk yang stiker yang premium itu bertuliskan bukan untuk masyarakat yang pura-pura tidak mampu. Nah,
Kemudian untuk stiker yang untuk kendaraan penggunaan subsidi solar subsidi ya, itu bertuliskan subsidi untuk rakyat, bukan untuk para penimbun yang jahat. Nah, ini harapan kita dengan ada tulisan seperti ini, tentu bagi mereka-mereka yang memang itu untuk kebutuhan dia memang butuh untuk menggunakan BBM bersubsidi itu tidak menjadi persoalan. Tapi barangkali kami yakini bagi mereka yang memang kendaraannya sudah ron tinggi, memang itu bukan untuk dia lah, katakanlah memakai ini, mungkin pasti ada rasa malunya. Karena stiker itu didesain sedemikian rupa dengan panjang 75 cm, lebar 10 cm, ditempel permanen di kaca depan mobil. Dan ini selama stiker itu ditempel di mobil itu kan akan berjalan kemana-mana ya. Seluruh Aceh ya Pak ya. Dia pergi ke warung kopi, itu juga nanti akan dilihat oleh orang. Nah ini kan nanti ada pandangan sosial terhadap mobil itu. Inilah yang kita angkatkan, budaya malu, supaya tidak semua akhirnya nanti tidak mau masang stiker. Tapi dalam kesempatan ini kami tidak ada pembatasan. Makanya mobil mewah juga boleh, gitu. Jadi memang kalau dikatakan sebelumnya bahwa program ini mempermalukan Aceh, jadi memang awalnya memang ingin menunjukkan, menimbulkan, melahirkan budaya malu tadi ya Pak ya, supaya memang yang mampu itu jangan pakai premium, jangan pakai BBM bersubsidi seperti itu ya Pak. Iya. Ya harapan kita ke sana. Kita artinya tadi karena stiker itu ditempel permanen langsung di kendaraannya. Jadi itu akan dibaca oleh semua orang. Betul. Akan dibaca oleh tetangganya, akan dibaca oleh teman-temannya di kantor. Betul. Nah, begitu kira-kira. Iya, Pak Ferry sendiri mewakili Pertamina, Pak. Ini kan programnya ini berarti langsung ke Pertamina ini. Nah, Bapak selaku sales manager area Pertamina Aceh ini menanggapi program ini seperti apa, Pak? Pertamina sendiri menanggapi ini seperti apa? Ya, terima kasih Bu Eka, Mbak Eka ya. Mbak Eka masih muda soalnya. Masih muda ya. Jadi Mbak Eka memang banyak pertanyaan ke kita terkait program ini. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit latar belakangnya juga nih program yang dicanangkan oleh pemerintah Aceh ini. Kalau kita lihat memang kami selaku Pertamina ini kan dikasih amanat oleh negara sebenarnya untuk menyalurkan energi, termasuk BBM. Nah, BBM ini saya perlu kasih info bahwa ada BBM ini ada dua jenis sebenarnya. Ada satu BBM bersubsidi yang harganya ditentukan oleh pemerintah, harganya relatif lebih murah karena ada subsidi pemerintah. Itulah contoh BBM-nya tadi, solar subsidi dan premium. Itu harganya diatur oleh pemerintah supaya tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada jenis BBM non subsidi. Nah, non subsidi ini yang bebas dijual tanpa kuota, tanpa subsidi sama pemerintah. Jadi bebas siapapun yang mau beli boleh memakai ini. Misalnya Pertamax, Pertamina Dex, Pertalite, Dexlite itu BBM yang tidak bersubsidi, tidak ada kuotanya, artinya tidak ada batasannya. Nah, yang diatur oleh pemerintah Aceh atau berdasarkan Perpres tadi yang disebutkan oleh Pak Kepala Dinas, ada Perpres 191 tahun 2014 dan juga ada SKBPH nomor 4 tahun 2020, itu adalah yang diatur adalah BBM yang bersubsidi tadi. Kenapa diatur? Nah, mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih kok solar atau premium ini banyak aturannya ya? Karena memang bersubsidi. Kalau nggak diatur, nggak ada aturannya, semua bisa pakai, ya pemerintah nggak akan punya uang untuk nutup subsidinya ini. Gitu. Jadi setiap tahun ada kuotanya. Premium dan solar itu ada kuotanya. Kuota itu adalah jumlah maksimum yang tidak boleh dilampaui. Artinya pemerintah sebenarnya membuat aturan, dan juga ini kami appreciate pemerintah Aceh lebih maju membuat kebijakan khusus stickering ini, yaitu untuk supaya tadi kuota itu tidak terlampaui. Karena kita lihat di SPBU kita semakin lama ini antriannya semakin panjang, dan memang banyak orang yang mengeluh, terutama masyarakat yang membutuhkan. Misalnya tadi supir angkot ya, labi-labi di sini ya, supir becak, motor ini nggak kebagian karena
ya tadi mohon maaf tadi Ditikung banyak duluan gitu ya, Pak, ya? ditikung sama mobil-mobil baru lah Iya. gitu loh. Ya saya appreciate sekali pemerintah Aceh fokus ke masyarakat yang kurang mampu ini gitu loh. Jadi diprioritaskan lah ini masyarakat kurang mampu ini yang kita diprioritaskan untuk memakai BBM bersubsidi ini gitu. Mungkin itu ada latar belakangnya seperti itulah, Iya. Bu, Mbak Eka. Jadi ini Pak Ferry menjawab beberapa pertanyaan juga nih ya mengenai ini katanya ada kebijakan BBM bersubsidi gitu ya, tapi kok premium langka gitu ya? Karena dijawab Pak Ferry tadi ya ini bersubsidi, jadi memang ada kuota terbatas. Jadi memang diharapkan cuma yang membutuhkan yang menggunakan ini. Betul. Dan tepat sasaran ya Pak ya, Ya, pastinya betul. ya. Karena ini terbatas, itulah makanya kalau dipakai orang yang tidak berhak tadi yang disebutkan Pak Kadis, yang mobilnya baru atau bagus, mahal lagi ya ratusan juta ya pasti nggak akan cukup gitu. Betul. Ya. Iya. Jadi semoga bisa program ini bisa tepat sasaran ya Pak penggunaan untuk BBM bersubsidi ini. Nah kalau dari Pak Faisal sendiri mewakili para wiraswasta migas nih seperti apa Pak menanggapi program ini? Terima kasih. Ya kami dari Suana Migas yaitu terutama ini yang terkait adalah SPBU. Ya memang selama ini kami banyak mengalami kendala-kendala terutama dalam melayani ya masyarakat. Kami yang prinsip adalah semua masyarakat harus kami layani sebaik-baiknya. Itu adalah filosofi dari SPBU ini dalam halnya. Ketika masyarakat membutuhkan BBM baik itu subsidi maupun non subsidi harus sama. Namun terjadi itu tadi karena ini ada keterbatasan jumlah yang dari di subsidi kok ada kuotanya baik itu premium dan solar, maka kan itu diatur ya kan, ada ya kami pun disalurkan diatur jangan sampai ketika akhir tahun tidak mencukupi. Nah dalam inilah makanya seperti di masyarakat semua terutama di premium kalau kita di Banda Aceh dan Aceh Besar, mungkin di daerah yang lain Aceh Selatan Pak ya, Aceh Timur ya, itu lebih cenderung solar itu yang terjadi antrian. Nah itu kan jadi kalau pelayanan kami itu tidak jadi maksimal karena itu terjadi antrian, maka ada tadi adanya stickering ini kami jadi sudah bisa menandakan ketika sudah masuk ke SPBU, tidak ada stickering, diarahkan terus ke sana. Jadi lebih teratur ya Pak ya? Ya, diarahkan ke yang non subsidi tadi. Ya, yang stickering silakan terus. Jadi insya Allah kalau kita berharap antriannya lebih teratur karena tidak terjadi panjang karena yang berhajat. Karena kan kalau sudah antrian masuk di SPBU untuk premium, jalan masuknya untuk yang lain pun sudah ketutup biasa. Tetangga ketutup, ya bisa jualan. Dan kami pun selalu beri pengertian. Ya kadang-kadang ada yang terima, ada yang enggak ke tetangga ini. Itu tapi masyarakat pun kita coba atur. Ini jangan antri di sini, di belakang sini, mau peduli juga karena jadi itulah agak sulit ya. Dalam sulit kami melayani masyarakat semaksimal mungkin. Makanya kami juga sangat mendukung ini stickering ini sehingga dari jauh kami sudah menandakan ayo Pak sana langsung diarahin ya Pak ya. Arahin sana Pak ya sana jangan sini Pak. Ya, insyaallah stickering itu jangan berikan masyarakat kalau memang yang membutuhkan itu jangan dibuka-buka ini. Karena kalau dibuka kami tidak akan melayani lagi di yang subsidi itu Pak ya. Premium solar ini biasa solar subsidi kami nggak akan layani lagi. Ya itu jadi masyarakat sekarang supaya tahu jangan nanti udah pasang hari ini besok copotin besok mau minta lagi ini enggak nih seterusnya akan kita layani seperti yang
surat edaran gubernur itu tadi, ya kita berharap kami pun memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan teratur. Demikian.